Hari Hipertensi Sedunia atau lebih dikenal sebagai tekanan darah tinggi, kami tim promosi kesehatan Rumah Sakit Harapan Keluarga bertugas untuk memberikan penyuluhan mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Apakah selama ini bapak-bapak atau ibu-ibu pernah ada yang mendengar mengenai penyakit tekanan darah tinggi? Apakah mungkin ada yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi? Baik, kita akan membahas lebih lanjut mengenai penyakit tersebut. Bisa di next. Jadi, hipertensi itu sendiri dimaknai suatu keadaan di mana tekanan darah apabila bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan pengecekan tekanan darahnya itu berada di atas 140/90. Artinya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu telah memiliki tekanan darah di atas 140/90 tersebut, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengidap tekanan darah tinggi. Seringkali tekanan darah tinggi itu disebut sebagai silent killer, bapak-bapak, ibu-ibu. Artinya apa? Kadang-kadang penyakit ini tidak punya keluhan sama sekali, tapi tiba-tiba sudah terjadi atau masuk dalam kondisi komplikasi. Oleh sebab itulah tugas kami sebagai tim promosi kesehatan masyarakat atau tim promosi kesehatan rumah sakit sendiri bertugas untuk menginfokan bagaimana mencegah agar bapak-bapak dan ibu-ibu bisa tidak terkena penyakit tekanan darah tinggi itu serta tidak sampai terjadi komplikasi. Selanjutnya gejalanya seperti yang saya sebutkan tadi, tidak semua penderita itu memiliki gejala. Hanya yang mengecek tekanan darahnya yang kerap kali menemukan adanya tekanan darah di atas 140/90. Tapi di luar itu tidak ada gejala yang khas, tidak ada gejala yang signifikan. Hanya kadang-kadang ada yang sering mengeluh sakit kepala, ada yang sering mengeluh gelisah, jantungnya berdebar, mungkin ada rasa pusing, penglihatan yang kabur, rasa sakit di mata atau mudah lelah yang kerap kali menjadi suatu gejala yang tidak signifikan yang sering dilaporkan bagi orang-orang yang memiliki tekanan darah tinggi. Selanjutnya, nah faktor resikonya apa saja? Di sini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat, yang namanya faktor resiko adalah yang dapat meningkatkan terjadinya tekanan darah tinggi tersebut. Nah, apa saja? Di sini kita lihat ada umur. Umur berapa? Umur di atas 50 tahun itu dapat menyebabkan kekakuan pada pembuluh darah sehingga tekanan darahnya akan semakin lama semakin meningkat. Jadi untuk yang usianya sudah 40, 50, tolong rajinlah untuk mengecek tekanan darah. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan sih? Kenapa dokter bawa-bawa kelamin gitu loh. Jenis kelaminnya. Nah, di sini pria mempunyai rasio yang lebih tinggi mengidap tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena stresnya lebih tinggi daripada wanita. Kemudian di luar daripada itu juga karena pria itu lebih banyak yang melakukan pola hidup yang tidak baik. Contohnya apa? Merokok, seperti itu ya. Kemudian riwayat keluarga. Kalau ibu kita, bapak kita, kemudian kakek nenek kita ada yang memiliki tekanan darah tinggi, biasanya kita juga setidaknya ada memiliki tekanan darah tinggi. Nah, ketiga faktor yang saya sebutkan tadi itu tidak dapat diubah. Tidak bisa saya yang umurnya sekarang 50 tahun misalnya, bisa tiba-tiba memiliki kesehatan yang sama dengan anak usia 30 tahun. Itu tidak bisa, seperti itu ya. Tapi ada resiko yang sebenarnya bisa kita ubah. Contohnya seperti apa? Kegemukan. Kalau seandainya kita memiliki bakat kegemukan atau memang tubuh kita itu obesitas, maka dia akan meningkatkan penyakit tekanan darah tinggi tersebut. Kemudian merokok. Jadi bapak-bapak yang sering merokok itu kalau bisa dikurangin merokoknya, ya. Kemudian kurang aktivitas fisik bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang kurang berolahraga. Mungkin setelah diberikannya penyuluhan ini bisa ya, mungkin setiap pagi 15 menit sebelum bapak-bapak ibu-ibu beraktivitas, bapak-bapak dan ibu-ibu mengawalinya dengan jalan pagi, misalnya seperti itu. Kemudian diet tinggi lemak. Artinya diet tinggi lemak itu bukannya tidak makan lemak, salah. Diet tinggi lemak maknanya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu makan makanan yang berlemak setiap hari. Contohnya, makanan favoritnya nasi padang, makan nasi padang setiap hari, 3 kali sehari, ya. Kemudian konsumsi garam berlebih, itu juga dapat meningkatkan faktor resiko terkenanya hipertensi. Kemudian dislipidemia, konsumsi alkohol berlebihan, dan psikososial dan stres. Jadi kalau stres,
belajar untuk mengungkapkan perasaannya, jangan ditahan. Karena biasanya menahan-nahan diri itu dapat menyebabkan tekanan darah itu juga terpengaruh. Kemudian hindari merokok atau jangan merokok sama sekali. Perokok pasif pun dapat terkena hipertensi. Artinya kalau suaminya merokok, istrinya menghirup asap rokoknya juga punya potensi terkena hipertensi. Kemudian harus melakukan diet dengan gizi seimbang. Artinya makanan itu harus ada yang berkarbohidrat, misalnya nasi, berprotein tinggi, misalnya ayam atau ikan, kemudian harus ada serat, vitamin, mineral, semuanya itu harus ada. Mempertahankan berat badan ideal, caranya ya olahraga dan makan makanan yang bergizi seimbang. Dan yang terakhir, menghindari minuman alkohol dan stres. Selanjutnya, Pi. Baik, kita masuk ke cerdik dan patuh. Untuk mencegah, ada campaign yang harus kami berikan dari Kementerian Kesehatan. Untuk mencegah hipertensi, mari kita lakukan gaya hidup cerdik. Cerdik itu apa? C. Cek kesehatan secara rutin. Apalagi dengan adanya BPJS Kesehatan, bapak-bapak, ibu-ibu punya peluang untuk melakukan cek kesehatan secara rutin, baik ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Kemudian yang kedua, E. Enyahkan asap rokok. Jadi jangan merokok dan jangan menjadikan orang lain sebagai perokok pasif. Kemudian R, rajin aktivitas fisik. Kemudian D, diet yang seimbang. I, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dapat memberikan kita pengurangan rasa stres di dalam tubuh kita. Karena pada saat kita istirahat, tubuh kita juga akan relaksasi dan istirahat. Dan yang terakhir adalah K, kelola stres. Itu adalah cerdik. Kemudian bagaimana cara pengobatan? Pengobatan yang kita lakukan sesuai dengan campaign Kemenkes adalah patuh. Apa itu patuh? P, periksa kesehatan secara rutin. Sama seperti cerdik, kita diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Minum obat tekanan darah tinggi tidak boleh seperti minum obat warung. Hari ini minum, besok tidak minum. Tidak seperti itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Minum obat dari tekanan darah tinggi itu untuk tekanan darah tinggi itu adalah minum secara kontinu dan teratur. Diminum setiap hari sepanjang usia. Kemudian T, tetap diet dengan gizi seimbang. Kemudian U, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Next. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu karena telah bersama-sama kita mendengarkan promosi kesehatan pada hari ini. Semoga setiap promosi yang kami berikan, baik promosi kesehatan maupun penyuluhan yang kami berikan, semua kembali untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan kita sama-sama bisa memelihara kondisi kesehatan tubuh kita hingga tidak terjadi hipertensi atau tidak sampai terjadi komplikasi. Sekian dari kami, tim PKRS. Kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Harapan Keluarga dengan penuh syukur dan berterima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu karena telah ikut hadir di dalam campaign hipertensi kita. Mari kita hidup dengan cerdik dan patuh. Sekian, selamat siang.